Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Aulia. Di sini saya akan sedikit mengasih penjelasan tentang narkoba. Saya akan membagi beberapa pengertian narkoba, bahaya narkoba, terus dampaknya juga, dan kenapa orang mudah menggunakan narkoba. Nah, yang pertama, narkoba. Tentu narkoba ini tidak akan asing di telinga kita. Narkoba atau singkatan dari narkotika, psikotropika, atau bahan adiktif lainnya. Atau pengertian dari narkoba ini ialah obat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia melalui dengan dihirup atau disuntikan. Narkoba ini dapat mempengaruhi suasana hati, pemikiran, perasaan, dan tingkah laku seseorang. Narkoba adalah obat yang berbahaya atau obat yang terlarang karena dapat membahayakan kesehatan dan psikis diri penggunanya. Nah, di sini Febi akan mengasih tahu sedikit beberapa cara masuk obat. Yang pertama, ditelan, disedot gasnya. Yang ketiga, dihisap. Yang keempat, dioleskan di atas kulit. Yang kelima, disuntikan. Bahaya penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, ada bahaya terhadap fisik. Nah, bahaya terhadap fisik ini dibagi lagi, yaitu bisa menyebabkan ketagihan atau ketergantungan. Kedua, mengganggu mental. Ketiga, mengganggu kesehatan. Yang keempat, cenderung melakukan tingkah kejahatan. Yang kelima, mengakibatkan kematian. Yang kelima, memupus imtak. Nah, yang kedua, kerusakan pada sistem saraf pusat atau otak. Yang ketiga, terjadi infeksi akut otot jantung. Yang keempat, menggunakan jarum suntik secara bergantian. Nah, menggunakan jarum suntik secara bergantian ini tentu bisa membuat banyak penyakit atau mengundang penyakit datang kepada tubuh kita. Yang kelima, menggangguan pada paru-paru, sesak bernapas, sukar bernapas, dan yang keenam, susah buang air besar. Ada juga bahaya terhadap kejiwaan. Nah, bahaya terhadap kejiwaan ini biasanya bersikap labil, cepat memberontak, penuh dengan rahasia, atau tertutup. Yang keempat, sering berbohong dan suka mencuri. Yang kelima, menjadi sensitif, sangat kasar, dan tidak mempunyai etika atau sopan santun. Nah, yang keenam, menjadi malas. Yang ketujuh, kalau untuk usia pelajar, maka prestasi di dalam sekolah itu akan sangat menurun. Yang kedelapan, berpikir secara irasional. Nah, dampak atau bahayanya di lingkungan. Di lingkungan ini terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga tentu yang pertama mengganggu keharmonisan atau kebaikan suasana keluarga gitu. Yang kedua, merongrong keluarga. Yang ketiga, membuat aib malu keluarga. Jadi keluarga akan ikutan malu hanya karena satu orang yang berbuat untuk pengguna narkoba. Yang keempat, hilangnya harapan keluarga. Nah, yang kedua ada lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini tentu sangat mengganggu tentang ketertiban dan keamanan. Yang kedua, mendorong tindak kejahatan. Jadi tindak kejahatan itu akan semakin meningkat. Yang ketiga, mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat atau orang lain terhadap si pengguna tadi. Yang keempat, menimbulkan beban ekonomi. Alasan mengapa orang dengan mudahnya menggunakan narkoba. Yang pertama, memuaskan rasa ingin tahunya. Nah, jadi pertama orang itu akan apa sih narkoba? Mereka ingin tahu. Jadi rasa ingin tahunya berubah menjadi mencoba. Awal-awal mencoba dan akhirnya ketergantungan dan ketagihan. Yang kedua, ikut-ikutan teman. Itulah sebabnya kenapa kita harus memilih teman yang baik, yang mana yang bisa mengajak kita ke hal yang positif dan yang mana bisa mengajak kita ke hal yang negatif.
kita harus bisa memilih. Yang ketiga, solidaritas teman. Nah, dalam pertemanan biasanya kita akan meningkatkan solidaritas. Itu tadi, kita harus memilih teman yang baik. Misal, ada teman yang tidak baik, mereka berdua berteman, ini yang satu baik, yang satunya tidak. Yang satunya mengajak pada keburukan, tapi satunya sebenarnya tidak mau, hanya karena dia ingin solidaritas temannya, solidaritas teman itu tinggi, jadi karena terpengaruh, yang baik akan ikut yang buruk. Itulah sebabnya kita harus pintar-pintar memilah teman untuk hidup kita, karena juga berpengaruh untuk masa depan kita. Yang keempat, biar dianggap terlihat gaya atau tren. Yang kelima, menunjukkan kehebatan, karena mungkin bagi orang yang sudah menggunakan itu, oh aku hebat karena aku bisa menggunakan narkoba, padahal enggak, sama sekali enggak ada hebat-hebatnya, malah menjadi beban negara. Yang keenam, merasa sudah dewasa atau sudah waktunya. Klat menghindari penyalahgunaan narkoba atau tips untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, tentu kita harus meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kita harus menjadi terbuka, terutama kepada keluarga. Yang ketiga, selalu berkomunikasi dengan keluarga. Hubungan keluarga itu baik. Yang keempat, mengatur pola kesehatan. Jadi, karena kalau kita tahu tentang kesehatan, kita bakal, narkoba ini tidak baik untuk kesehatan. Sebab itulah kita harus tahu tentang kesehatan dan kita harus mengatur pola kesehatan. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.